Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda bersama dengan saya Vina Putri. Saudara, beberapa pekan lalu publik ramai-ramai menyoroti terkait putusan 3 hakim yang memvonis bebas terdakwa penganiayaan hingga menyebabkan kematian. Seperti apa pandangan pakar hukum pidana terkait huru-hara kontroversial ini? Di samping saya sudah ada narasumber Profesor Dr. Sunarno Edi Wibowo, SHM Hum, selaku praktisi hukum pidana. Assalamualaikum Profesor Bowo, apa kabar? Waalaikumsalam, Mbak Wina. Sehat selalu. Alhamdulillah untuk Amin. hari ini. Ya. Pak, mengenai kasus yang disoroti oleh masyarakat kali ini ya Pak ya, ini terkait dengan putusan hakim dalam kasus ini. Menurut Anda seperti apa Pak pandangannya Pak? Pandangannya ya fenomena kontradiksi antara apa yang menjadi satu pertimbangan fakta di dalam persidangan. Dikarenakan apa? Dikarenakan di dalam suatu proses pidana itu tidak balik tangan. Tapi harus ada satu proses pertama. Itu ketika menjadi salah satu tersangka. Ini kan harus lidik dulu penyidikan. Nah setelah penyidikan baru nantinya ada berita acara pemeriksaan. Nah kemudian berita acara pemeriksaan itu mengarah kemana? Nah ternyata apa yang dilakukan yaitu namanya rekonstruksi ya, olah TKP. Nah oleh TKP-nya di mana? Pada waktu terjadinya perkara, lokus dan tempus waktu dan tempatnya. Nah, rekonstruksi itu menentukan nantinya menjadi sebagai satu alat bukti. Kenapa? Karena dari mana, mulai dari mana, sampai kemana, berakhir di mana itu menjadi salah satu episode-episode atau adegan-adegan di dalam apa ya, tentang masalah kejadiannya. Nah, akhirnya apa? Setelah rekonstruksi, baru nggak main-main. Karena berdasarkan rekonstruksi berarti ada panduannya. Namanya panduannya itu adalah tentang visum reptum. Ya. Visum reptum atau bedah mayat. Nah itu yang uji adalah ahli forensik. Nah, jadi kalau sudah ada ahli forensik, nanti ahli forensik itu harusnya mempertanggungjawabkan tentang yang berhubungan visumnya, ya. Salah satunya yaitu bagaimana mayat ini. Ya. Apakah ada unsur tentang penganiayaan, ada apa unsur tabrakan, dari mana lebamnya, kena benda tumpul dan sebagainya di mana, apa kaki, dalam khususnya tubuhnya, kepalanya semua itu tahu. Itu sudah ada di dalam salah satu visumnya. Visumnya berbunyi demikian dikarenakan memang tidak lepas yang dimaksud alat bukti itu adalah pertama adalah tentang saksi, kedua adalah petunjuk, ketiga adalah surat ini, Baik. keempat adalah ahli, kelima adalah keterangan tersangka atau terdakwa. Jadi kalau 183 dua bukti pun cukup hakim sudah bisa memutuskan salah tidaknya ini lebih dari dua. Kalau saya kaji tentang apa yang menjadi isi putusan. Baik. Nah, menurut Bapak sendiri ini pasal apa saja yang didakwa oleh jaksa terhadap terdakwa begitu, namun rontok begitu saja sehingga hakim ini memutuskan untuk memvonis bebas terdakwa begitu? Iya, ada namanya kumulatif bahasanya. Yang dimaksud kumulatif itu adalah primer. Primernya itu dikarenakan penganiayaan menyebabkan mati. Baik. Jadi kalau pembunuhan nyawa itu spontanitas, bukan ada rencana. Kalau rencana itu 340 berarti masuk 338 primernya. Ada subsidiarnya 351 ayat 1 dan 2 dan 3 itu ya tadi penganiayaan menyebabkan matinya orang. Ketiga ya lebih subsidiar adalah pasal 359. Ya kalau pasal 359 itu ada dengan lalainya menyebabkan orang meninggal. Contohnya kecelakaan itu 359 kalau Baik. sudah mati. Jadi pasal-pasal itu berangkai sebenarnya. Nah, pasal-pasal itu nanti dibuktikan di dalam dakwaan. Nah, dari dakwaan ini tadi saya katakan kembali lagi ke rekonstruksi, oh ada petunjuk, ya toh. Kemudian apa itu adalah
surat dan tambah ahlinya. Ahlinya itu dari ahli forensik. Jadi kalau kita runtut sebetulnya penyajiannya bagus, tapi apakah penyajian bagus dan enggak ini tergantung dakwaannya dan alat buktinya disajikan pada waktu di persidangan. Baik, pasalnya sudah jelas ya di Jelas sini ya, 3 pasal disebutkan ya. seperti itu. Nah, Pak, Ya. ini kan hakim memutus vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur karena Ya. memang minimnya bukti dan juga saksi yang ada di TKP. Mengapa untuk hasil otopsi dari korban ini tidak dipertimbangkan oleh hakim, Pak? Nah, ini menjadi tanda tanya besar. Dikarenakan satu, masalah tentang kesaksian ini security bisa, ya kan? Pada waktu itu bukan di tempat kejadiannya, tapi dibawa di apartemen. Nah, dibawa apartemen, akhirnya nggak taunya di Bekasi dikirim di rumah sakit kan. Seakan-akan ini, padahal itu kalau kita bicara runtut, seharusnya itu sudah menjadi alat bukti. Kenapa? Karena dari apartemen security justru ini semacam itu meninggal atau tidak kan nggak tahu. Nah, jelas yang bisa bahwa seseorang meninggal ini kan dari dokter yang memeriksa. Nah, dari situlah saya kira saksi sudah mengetahui atau saksi. Nah, CCTV itu kan petunjuk juga. CCTV kan tahu pada saya yang ikuti masalahnya. Nah, dari CCTV itu ada keributan dan sebagainya. Memang hubungannya setelah mabuk, sama-sama mabuk, minuman, terus pertengkaran, ada benda ya, botol itu dipukul sama botol, kemudian kena serempet, kelindas dan sebagainya, itu kan dibuktikan dengan visum. Nah, dari dalamnya mayat ini, Dina ini adalah memang kena benda tumpul. Baik. Artinya, nah dari situlah yang diterangkan oleh ahli, kena berdasarkan visum. Kalau nggak diterangkan, berarti jaksa harus menyajikan. Jangan sampai nggak menyajikan. Jadi begini, maksud saya itu ada 3 pasal itu harus memang dijelaskan satu persatu. Nah, contohnya primernya apa? U338. Berarti kenapa 338? Kasualitasnya apa? Sebab akibatnya apa? Nah, dari situlah yang harus diterangkan. Nah, dari 3 ini kok semua patah semua. Dari patah semua. Nah, dikarenakan jadi inilah menjadi tanda tanya. Jangan sampai ini adalah merupakan jangan terulang kembali. Jadi kalau ini memang benar-benar harus penyajian alat bukti benar-benar jangan sampai ada celah-celah yang nanti ada lubang-lubangnya sehingga nantinya dalam pertimbangan putusan bisa saja jadi semua. Nah, ini yang menjadi persoalan kenapa kalau sudah penganiayaan itu yang jelas kita nggak bicara apa-apa. Ketika dianiaya visum itu yang menentukan, bukan saksi. Keliru kalau saksi. Visum itu merupakan salah satu. Benar nggak? Karena ada hubungannya kecuali ya Ronald Tanur itu nggak ada hubungannya dengan ini kan. Baik. Karena ini adalah pacar, tapi jelas sekali hubungannya. Visum itu menjadi salah satu bukti Salah satu sebenarnya, bukti, Pak, tidak ya, bisa di sini. apa-apa dikarenakan seorang hakim itu menilainya dari visum. Dan kecuali kalau visum itu hanya surat aja keterangan, ini ditambah ya untuk menguatkan visum itu siapa yang pada waktu yang bertanggung jawab untuk memeriksa visum itu, otopsi itu adalah dari forensik. Siapa forensik itu? Ada dokter yang sudah merupakan dokter spesialis forensik. Baik. Nah, ini selain dari sisi hakim nih, Pak, ini dari jaksa sendiri juga sudah merasa kalau bukti-buktinya ini yang diajukan sudah cukup dan juga kuat, tapi tetap saja terdakwa ini bebas dari tuntutannya. Anda melihat apakah tidak adanya kecermatan begitu dalam jaksa untuk menyusun tuntutan tersebut atau bagaimana, Pak? Nah, sebetulnya kalau kita bicara masalah dari kepolisian ini, Polrestabes. Nah, dari Polrestabes dilimpahkan itu bukan hanyalah melimpahkan asal-asalan. Berarti harus memenuhi tentang suatu proses hukum. Memenuhi proses hukum apa? Pertama adalah rekonstruksi. Kedua adalah melampirkan visum. Ketiga melampirkan saksi-saksi. Keempat adalah petunjuk ya CCTV. Semua itu dikumpulkan.
Kemudian di samping itu pemeriksaan dari BAP itu adalah dari keterangan tersangka. Keterangan tersangka di BAP sudah mengakui. Berarti kalau nggak mengakui harus ada dijelaskan. Apa alasan yang mendasar kok saudara tidak mengakui tentang masalah yang di BAP rekonstruksi? Ada apa ini? Berarti ini yang menjadi satu tanda tanya. Seharusnya ada alasan yang logis. Karena menjabut perkara, menjabut BAP, keterangan pada waktu itu yang di kepolisian kan sudah ngaku. Ya. Pengakuan apa? Pengakuan dari olah TKP. Membenarkan. Jadi membenarkan ini disangkal, ini yang menjadi salah satu celah-celah bagi seorang hakim. Bahkan dari Kejagung sendiri juga menyatakan ada bukti-bukti yang diabaikan begitu ya dari pihak hakim. Nah, Anda melihatnya yang serupa seperti itu, Pak? Ini bukan mengabaikan satu alat bukti ya. Barang bukti setelah disampaikan sidang menjadi alat bukti kan. Alat bukti semua sudah disajikan. Nah, alat bukti itu bukan 1, 2, 3, 4, 5. Tapi semua sudah di alat bukti dikarenakan setelah pemeriksaan. Nah, ini dari kepolisian, SPDP, surat dimulai penyidikan, baru didik. Nah, dengan penyidikan nggak main-main, ini dari semua itu sudah dikompleti sehingga disampaikan ke jaksa, dan jaksa memeriksa 138 pemeriksaan tentang masalah berkas. Nah, kalau selesai P21 berarti dapat P21 jadi tersangka maupun barang buktinya sudah disampaikan ke jaksa, sudah menjadi limpahan jaksa. Jaksa nantinya mengelola tentang apa yang hasil dari keputusan dari penyidik itu, yaitu tentang resumnya. Dari resum itu kan kelihatan. Baik. Nah, bahwa tersangka pada waktu tanggal berapa, bulan berapa, itu runtut sebetulnya. Jadi dengan keruntutan resum itu sebetulnya untuk membuat satu dakwaan. Kalau kurang berarti ada P18 atau P19 kurang bukti. Nah, itu masih meminta sehingga proses ini kan lama. Nah, itulah untuk mengompletti berita-berita yang merupakan berita acara pemeriksaan tersebut supaya nanti sempurna sehingga tidak apa, supaya tadi tidak ada celah-celah untuk membebaskan terdakwa. Nah, Pak, dalam hal ini kan untuk pihak keluarga sendiri untuk berupaya mencari keadilan. Sampai waktu beberapa pekan lalu ini sempat bertemu dengan Komisi 3 DPR dan melaporkan ketiga hakim itu ke Komisi Yudisial. Pandangan Bapak seperti ini bagaimana, Pak? Nah, Komisi Yudisial itu hanyalah pemeriksaan, bukan bisa untuk memberhentikan. Tapi secara etikanya itu yang dibahas di dalam Komisi Yudisial. Nah, Komisi Yudisial itu hanya menerima laporan. Dia tidak melihat fakta di persidangan. Nah, ini bisa dibantah nantinya. Kalau sudah dibantah, jadi persoalan kan. Komisi Yudisial itu harus. Nah, bukan karena dia hanya menerima laporan. Sebetulnya kalau kasus-kasus yang menarik, ya apa ada berita dan sebagainya, kalau bisa menghadirkan ya anggota-anggotanya sehingga faktanya itu benar-benar tahu persis. Jangan sampai hanyalah laporan, belum tentu laporan itu benar. Itu pendapat saya demikian. Berarti di sini Komisi Yudisial tidak bisakah untuk melakukan hak ini? Putusan hakim tersebut karena memang ada yang janggal di sini, Pak. Orang putusan aja tidak diberikan pada saat itu kok. Putusan kan baru bisa diambil selang berapa hari, 7 hari, 6 hari, 5 hari, sampai 8 hari, putusan loh ya. Sebetulnya ya definisi dari putusan pidana itu sejak dibacakan oleh majelis hakim itu sudah bisa diambil. Karena putusannya dia jadi, jangan sampai hanya draft. Kesalahan sebetulnya itu yang menjadi satu tanda tanya. Kecuali kasus-kasus biasa, kasus yang pasti baru nanti. Tapi ini yang menjadi salah satu karena kita itu sudah ada namanya EKOT. Sebetulnya dari Mahkamah Agung kan kita hubungannya dengan EKOT kan, hubungannya dengan elektronika. Cepat kita ngomong di sini aja bisa terdengar di mana-mana. Ketika hubungannya kita ngomong di handphone di mana pun bisa. Jadi itulah yang ketinggalan. Kalau kita bicara masalah tentang modern, tentang EKOT dan sebagainya, ketinggalan. Baik. Sejak saat itu
di-upload, di-input, dilihat tahu. Baik, itu tadi ya Pak ya pandangan yang sangat jelas diberikan ke kita seputar hukum yang sedang ramai untuk disorot. Nah, terkait dengan pelaporan, ada kekhawatiran pelaporan ini akan menimbulkan presiden buruk dalam memutus perkara bagi hakim. Apakah kekhawatiran ini cukup beralasan Pak? Tapi bisa dijawab nanti ya Pak ya di segmen Iya, berikutnya. iya. Tetap bersama kami di Sapa Jatim. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sapa Jatim. Kita masih bersama praktisi hukum, ada Profesor Dr. Sunarno Edi Wibowo SHM Hum, berbagi perspektif terkait huru-hara kontroversi vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Sebelum kita melanjutkan pertanyaan di segmen sebelumnya nih Pak, dalam vonis bebas Ronald Tanur, hakim ini menyatakan bahwa penyebab dari meninggalnya korban ada kandungan alkohol dan juga gaya hidup begitu ya Pak. Dan padahal dari visum et repertum sendiri disebutkan bahwa kematian korban ini terdapat luka robek majemuk dan hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut. Pandangan Bapak seperti apa untuk hal ini? Mbak Wina tadi ngomong perspektif hukum ini sudah presiden terburuk. Kenapa? Semua itu ketika ada penganiayaan, mesum itu yang menentukan. Kalau nggak ada mesum nggak bisa menentukan. Itu yang pertama. Baik. Kalau penganiayaan nggak ada mesum nggak bisa diperiksa. Itu yang diperiksa itu ada mesum repertum. Jadi itu adalah hasil dari dokter, ahli forensik, ya mesum itu. Nah, sekarang menjadi persoalan kalau mesum itu tidak dipercaya, bagaimana tahu? Kalau hakim tentang ilmu kedokteran, hakim nggak tahu ilmu kedokteran. Itu memang di dalam KUHP ada mesum itu. Sesuai dengan pasal 33 ada. Kalau nggak ada sesuai dengan pasal, ya nggak mungkin ada mesum. Mesum itu menentukan satu alat bukti. Di samping satu alat bukti juga salah satu ahli. Surat itu betul. Dan tambah ahli kan dua alat bukti. Nah, kemudian CCTV, olah TKP dan sebagainya. Berarti alat buktinya itu adalah meskipun menolak saksi keempat alat bukti ini sudah memenuhi. Tapi kenapa kok sampai nggak dipertimbangkan? Nah, kalau nggak dipertimbangkan, berarti ada apa di dalam satu persidangan ini? Nah, berarti apa? Nah, nanti masa eksaminasi lagi, bedah mayat lagi kan? Nah, nanti jadi persoalan kan? Tidak mungkin dibedah lagi ya Pak ya untuk kedua kalinya ya Pak ya? Nah, itu tadi saya katakan jangan eksaminasi. Kalau simulasi berarti nanti dibedah, berarti memang harus ini, soalnya kasus ini yang menarik sekali. Kalau sampai terdengar di mana-mana, kalau seperti ini berarti kelihatannya orang masyarakat ini baru melihat satu rasa keadilan kok begini ya, keadilan kok nggak ada ya. Kalau keadilan tidak ada bagaimana nantinya? Ketika kita bicara ya, ekstrim aja, kalau orang nggak punya, apakah bisa mencari satu keadilan? Ini yang menjadi tanda tanya. Jadi apa seorang seperti saya, mulai dari S1, S2, S3 sampai profesor, kalau hanya hukumnya seperti ini. Ini menjadi satu kekecewaan juga. Ya. Kalau semacam ini, tidak usah. Kita bicara masa normatifnya, teorinya, dogmatisnya. Ya, teori-teori hukum tidak ada, karena sudah bukan teori hukum lagi, ini sudah ada suatu KUHP. Nah, katakanlah 184, kalau kita bicara masalah mesum, mesum itu dikuatkan di dalam pasal lagi untuk ada perbandingnya juga ada di situ. Contohnya ada pasal 186, 788 dibuktikan itu oleh jaksa sebetulnya. Tapi apakah jaksa ini kelihatannya kurang bukti? Enggak. Tapi saya lihat dalam pembuktian sudah ada semua, tapi dibantah semua dari pasal per pasal 388, ya, 351 ayat 1, 2, dan 3, dibantah lagi 359. Nah, ketiga pasal itu dibantah, ternyata hasilnya tidak cukup bukti di dalam putusan.
Jadi kalau tidak cukup bukti atau bukti itu diabaikan, maka dengan sendirinya bebas. Nah, Oke. jadi kematian ini hanyalah satu kena alkohol atau Gaya hidup ya Pak ya? hah? Tadi saya sebutkan tadi karena ada kandungan alkohol dalam tubuh dan gaya hidup. Itu forensik yang bisa menyampaikan apakah forensiknya itu seperti itu. Kalau hakim dari mana bisa menentukan itu ada kandungan alkohol sehingga menyebabkan kena lambung. Lambung meninggal dari mana? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Oke. Ada celah-celah sehingga celah-celah hukum kalau memang benar-benar kalau sampai dakwaan dan masalah tentang masalah tuntutan tidak bersesuaian dengan antara bukti-bukti yang disampaikan, yang diterangkan dalam persidangan, ini bisa lepas. Nah, tadi jaksa harus karena sudah apa? Sudah meyakini kalau itu adalah pasal pembunuhan, berarti pasal 338. Ancaman hukumannya tidak lain adalah di dalam tuntutan 12. Berarti dia itu harus memperkuat pasal 338. Sehingga diperkuat harus ada bukti-bukti yang disajikan. Bukti-bukti harus menguatkan supaya nggak lemah. Kalau lemah nanti menjadi salah satu celah untuk membebaskan suatu perkara Nah Pak, oleh hakim ya. ini kan sedari awal video dokumentasi yang direkam sendiri oleh Ronald Tanur ini sendiri memang mengatakan tidak kenal dengan korban begitu. Dan yang menjadi salah satu pertimbangan dari hakim sendiri yaitu ada niat baik dari terdakwa untuk mengantarkan si korban ini ke rumah sakit begitu. Mengapa di sini yang menjadi pertanyaannya hakim tidak melihat adanya kebohongan begitu ya sejak awal dari video tersebut yang ditayangkan. Bagaimana analisa Bapak? Kan saya di dalam asas hukum itu namanya kausalitas ya, sebab dan akibat. Masa orang lain, kan dia dekat Ya. sampai membawa di apartemen, itu kan nggak mungkin, janggal itu. Kalau membawa di apartemen, kecuali dia itu langsung kalau nggak kenal ya tarik security ini ada dan sebagainya, itu kan logis. Tapi kok dibawa? Itu sampai yang merintahkan adalah security dari apartemen. Berarti kan janggal ini. Ya. Kalau kita bicara masa nggak kenal dan sebagainya kan nggak bisa. Nah, dari situlah yang menjadi kenapa pada waktu itu kok nggak dalam rekonstruksi kok nggak menolak rekonstruksi. Seharusnya menolak. Tapi kenapa kok diem saja? Rekonstruksinya kenapa benar? Karena rekonstruksi dari hasil dari BAP. Kalau rekonstruksi itu ngawur nggak mungkin penyidik ngawur. Nggak mungkin. Karena harus tertata. Mulai dari adegan 1, adegan 2, 3, 4, 5, sampai 60 lebih. Berarti kan banyak. Jadi mulai dari jam ke jam, dari tanggal per tanggal, dari menit ke menit, kan itu. Itu saya kira janggal. Oke, masih janggal ya untuk di ya, sini Pak. ya. Nah ini menyambung pertanyaan tadi terkait dengan pelaporan nih Pak. Adanya pelaporan ini akan menimbulkan presiden buruk begitu dari dalam memutuskan perkara bagi hakim. Nah apakah kekhawatiran ini cukup beralasan Pak? Ya, kekhawatiran cukup beralasan. Pandangan dan pendapat sebetulnya ketika ucapan itu disampaikan di persidangan, ini nyawa ini. Sebetulnya sikap jaksa pada waktu itu langsung. Hakim setelah memutus bebas pada tanggal 22 Juli itu ya, sore jam 5 itu, apapun, ya meskipun itu ada elektronik ya, itu pada waktu itu ngajukan. Apakah pihak-pihak merasa tidak puas terhadap putusan, silakan mengajukan upaya. Langsung pada waktu itu kasasi. Sehingga dengan kasasi tanda tangani, karena putusan bebas, maka dengan demikian untuk mengeluarkan berita acara pengeluaran itu kan masih nggak bisa serta merta, nggak bisa malam itu. Kan? Kenapa? Karena kalau sudah upaya akte banding ditandatangani, berarti sudah sejak tanggal 22 itu sudah, kasasi. Kalau kasasi sejak 14 hari
pada saat itu kasasi, risfrak, itu harus ditandatangani. Sehingga ditandatangani, maka adanya namanya akta kasasi. Nah, kalau sudah menjadi akta kasasi, maka dengan sendirinya ketika putusan itu sudah bebas, sudah kasasi kan, prisfrak ini ya, bukan saya kati salah ya banding, bukan, ini prisfrak, kalau banding 7 hari. Ketika hal biasa ini kasasi, soalnya prisfrak, bebas murni. Jadi pada waktu itu sudah kasasi. Kalau kasasi putusan pada yang diucapkan berarti harus ada diuji lagi ke tingkat kasasi Hakim Agung. Apakah persoalannya bisa keluar atau enggak kalau sudah ada kasasi? Berarti ini masih adanya yang berhubungan dengan debatable-nya di situ. Tapi yang jelas jaksa JPU bisa menerima, enggak bisa saya kasasi kok. Nanti aja nunggu sampai dengan putusan kasasi. Itulah yang menjadi salah satu kenapa itu kekuasaan jaksa. Meskipun ada perintah, itu perintah harus keluar, tapi kalau itu kasasi aktanya sudah dibawa, bagaimana bisa ada satu alasan? Jadi alasan, saya nggak kenal, ini nggak kenal, itu alasan. Jaksa pun punya alasan. Ya. Jadi semua itu adalah sangat logis ketika nggak dikeluarkan pada malam itu. Baik, ini balik lagi juga ke hak inisiatif Komisi Yudisial nih Pak. Ini seperti yang kita tahu kewenangan Komisi Yudisial ini melihat ada tidaknya pelanggaran kode etik. Tapi bisakah ini berdampak pada putusan sebelumnya nih Pak? Kalau hakim ada dua, ada independensi, ya, ada keyakinan, ini dua ya. Tapi tidaklah tahu bahwa sesuai pasal 51 tentang kekuasaan kehakiman ini ya, itu harus putusan sesuai dengan peraturan undang-undangan. Yang dimaksud peraturan undang-undangan itu adalah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu. Kemudian hukum pidana itu adalah aturan undang-undang. Jadi pertama adalah 184, 183, 186, 87, 188 itu adalah merupakan peraturan undang-undang. Tapi apa yang saya sampaikan berarti nggak cukup dengan keyakinan, nggak cukup dengan independensi, bahwa bisa saja ini saya kira sudah menjadi satu putusan. Nah putusan harus dihargai. Nah menurut pendapat para pakar, pendapat praktisi dan sebagainya. Tapi nah putusannya ini benar nggak? Nah silakan diuji ke tingkat kasasi seperti itu. Itu pandangannya yang mengeluarkan satu putusan judikatif. Nah, seperti itu. Komisi Yudisial yang meriksa, yang melaporkan, kalau itu ada kesalahan, merekomendasi pada Mahkamah Agung. Bagaimana sikapnya? Otomatis tidak bisa diberhentikan serta-merta, tapi melanggar etika tentang adanya kekuasaan, tentang kehakiman. Jika memang terbukti adanya pelanggaran, kira-kira sanksi apa Pak yang bisa dijatuhkan Pak? Hakim tidak bisa menuntut palu lagi. Yaitu namanya justisia. Jadi hakim justisia itu hakim hanya meriksa berkas, tidak diwajibkan persidangan atau dimutasi. Baik, menurut Anda selain Komisi Yudisial perlukah untuk dan juga bisakah institusi hukum seperti KPK untuk turun juga untuk mengusut kasus ini Pak? Oh ya, memang dia tidak bisa apapun tidak bisa, bentuknya. Kalau ketahuan ada gratifikasinya, ada suapnya, itu bisa turun KPK, bisa menyidik tentang gratifikasi menjadi tindak pidana korupsi. Kalau dugaan itu ya. Kalau enggak, Komisi Yudisial bisa hanya melaporkan, tapi bukan sebagai penyidik. Kalau penyidik tentang persoalan-persoalan gratifikasi, kalau sampai ketahuan berarti bisa. Nah, berarti hakim bisa disidangkan. Baik. Bersesuai dengan tindak pidana korupsi. Ya, sesuai dengan Undang-Undang 31 tahun 99, Perpres 20 2001, pasal 12, 11 dan seterusnya. Berarti di sini KPK bisa menindak kalau misalkan Kalau ada gratifikasi. Ada aliran dana. Baik. Seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud seperti itu. Kalau tidak ada, bagaimana tidak ada? Nah, inilah kelihatannya bagaimana menguak tentang adanya satu persoalan. Apakah hasil dari putusan bebas ini
apa murni atau tidak kan itu hanya Baik. pertanyaan seperti tadi. Murni atau tidak? Kalau murni memang sesuai fakta, sesuai aturan undang-undang, sesuai keyakinan, sesuai independensi hakim. Tapi kalau enggak, ada apa kan itu, tinggal aja seperti itu. Baik. Jadi bisa nanti diputus pada di Hakim Agung ini bisa nanti diputus dikuatkan dari kasasinya jaksa. Baik Pak, sudah seharusnya ya institusi hukum yang memiliki wewenang ini turun dalam kontroversi vonis bebas ini. Kita Ya. bisa pahami reaksi publik menyoroti tajam kasus ini karena label anak pejabat, sedangkan polisi, kejaksaan, hakim, terutama yang menjadi garda terakhir untuk masyarakat mencari sebuah keadilan justru tidak menghukum pelaku pidana dengan keseriusan. Seperti apa pandangan Bapak? Bisa dijelaskan nanti ya Pak ya di Iya, terima segmen kasih berikutnya. Mbak Winaya. Tetaplah bersama kami saudara di Sapa Jatim. Anda masih bersama kami saudara di Sapa Jatim, melanjutkan pertanyaan tadi Pak Ya. Profesor Bowo, ini bagaimana pandangan Anda terkait dengan reaksi publik yang menilai kurangnya keseriusan dalam penanganan sebuah kasus, apalagi terdakwa ini merupakan anak pejabat nih Pak. Apa yang bisa disampaikan ke publik nih Pak? Ya itulah. Ya ini adalah menarik perhatian bagi masyarakat sebenarnya. Jadi kalau ada penegak hukum ini sebetulnya. Ya. Ini rangkaiannya demikian. Dari pengacara, dari penyidik, penegak hukum, dari kejaksaan penegak hukum, jadi hakim penegak hukum. Ini jangan sampai merangkai sesuatu yang nanti menjadi satu putusan. Ya. Kan penegak hukum semua ya, mulai dari seperti itu kan. Jadi harus punya salah satu hal-hal yang pertama, nilai jujur itu penting. Kalau hakim nih. Nah untuk berlaku semua lah. Etikanya itu penting. Jujur dan etika, Moral. moral, baik. Kemudian yang proporsional. Yang amanah kalau dia menjadi seorang hakim. Baik. Karena hakim itu adalah wakil Tuhan. Ketika putusan itu mengandung arti bagi semua tentang menyangkut nasib pencari keadilan. Keadilan ketika tidak diimbangi ada apa yang saya sampaikan, masyarakat tidak akan bisa menggapai satu keadilan. Keadilan ini merupakan satu bagian hak masyarakat, hak konstitusi, hak undang-undang. Jadi semua di mata hukum ini adalah sama. Tidak ada perkecualian. Equality before the law. Jadi seperti itu. Tidak bisa. Kalau itu nggak diimbangi seperti itu, saya kira nanti akan terjadi yang berikut-berikutnya. Jadi ini terulang-terulang berikutnya seperti itu. Apalagi orang yang mencari keadilan sampai diabaikan. Apalagi ini bukan menyangkut harta benda, tapi ini nyawa. Nyawa itu dilindungi. Kasihan yang memang korban. Tidak bisa ganti lagi kan. Ya. Nah dari sinilah ini sebagai salah satu persoalan yang jangan sampai nanti ada yang lain-lainnya. Nah dari sinilah yang mudah-mudahan nantinya dalam keputusan ketika publik semua sudah mengarah keputusan tentang Ronald Tanur ini, semua nanti Mahkamah Agung juga akan memberikan apa yang nanti di dalam pertimbangan. Namun demikian, jangan sampai ada keterlambatan tentang kasasi, pengajuan kasasi. Kalau nanti keterlambatan mengajukan kasasi, dikarenakan batas kasasi, kalau putusannya diucapkan tanggal 22, jadi 14 hari sejak diucapkan itu harus menyatakan kasasi. Kalau nanti sampai terlambat, ini bisa saja hanya tercatat bahwa kasasinya terlambat, maka tidak bisa dipertimbangkan tentang masalah memori kasasinya.
akan bebas, sudah punya kekuatan hukum tetap. Ini hanya mengingatkan kembali pada JPU yang bertanggung jawab atas sebagai wakil dari masyarakat ketika persoalan-persoalan tentang pidana. Baik, ini menyambung juga ya pertanyaan terkait dengan proses selanjutnya pasca vonis bebas jika kasasi sudah masuk ke Mahkamah Agung. Alhamdulillah. Berarti nanti akan ditindaklanjuti atau bagaimana nanti, Pak? Ini kalau sekarang katakanlah ya masih nggak terlambat. Kalau besok udah terlambat nih. Hari ini terhitung 14 hari begitu ya, Pak? Iya, Dari 22 besok Juli sudah ya? terlambat. Kalau besok diajukan kasasi, boleh tapi ditolak. Bukan menolak, tapi yang nanti catat bahwa kasasinya yang diajukan oleh penuntut umum adalah terlambat. Hanya dicatat dari sana sudah nggak dipertimbangkan oleh Hakim Agung. Kalau nggak dipertimbangkan, berarti apa? Berarti bisa saja memori kasasi diabaikan. Jadi jangan sampai setelah mengajukan kasasi hari ini, terhitung 14 hari harus membuat memori kasasi. Baik. Nah itu penting sekali. Ya. Kalau enggak, nah ini nanti masyarakat akan menilai siapa sebetulnya yang salah, siapa sebetulnya hal ini. Adalah semua akan menjadi tanda tanya semua. Akan, aduh kok begini. Nah, ya alhamdulillah hari ini biar nantinya bisa kasasi sehingga nantinya persoalan-persoalan jaksa itu nanti tidak menjadi tanda tanya apakah terjadi hal yang tidak diinginkan, ada hal-hal yang kekecewaan dari masyarakat dikarenakan putusan bebas ini. Baik. Untuk selanjutnya, apakah pencekalan bisa dilakukan, Pak? Apa landasan hukumnya agar Ronald Tanur ini tidak kabur begitu, Pak? Nah, ini selepas pencekalan Ronald Tanur kabur atau tidak, karena ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Putusan tanggal 22 diucapkan tanggal 22 malah kalau nggak salah jam 5 ya, bukan malam jam 5, tapi malam sudah keluar. Berarti ekstra vonis atau amal itu sudah diminta 2 lembar aja, diminta ditetapkan untuk supaya ke JPU akan dikeluarkan dari LP. Lah ini yang menjadi satu tanda tanya, sudah keluar malam itu berarti ada niat. Apakah sekarang kabur atau enggak? Kalau kabur dicekal bagaimana? Kalau dicekal itu lari ke luar negeri nggak ada hubungannya dengan ekstradisi. Kalau sudah di sana, ya mencarinya susah. Yang susah adalah jaksanya sendiri. Dicekal tadi pertanyaannya bagaimana cara menyekal bisa? Dikarenakan kejaksaan ya negeri bisa menyentuh Kejaksaan Tinggi bisa menyampaikan pencekalan pada Kementerian Hukum dan HAM. Di imigrasi itu bisa dicekal. Jadi namanya ini dan ini tidak bisa. Berkolaborasi begitu Tidak ya, Pak bisa, ya? dikarenakan sudah ada netesnya, sudah ada catatannya. Baik. Ya alhamdulillah kalau dicekal, segera dicekal. Kalau sudah ini cekal, kalau sudah keluar negeri, karena sudah tengah waktunya sudah berapa hari, sudah lama ini, mau 14 hari. Baik, Pak, ini terakhir bagaimana pesan dan harapan Anda usai melihat polemik hukum yang disorot tajam oleh publik? Apa yang terjadi dengan dunia hukum kita nih, Pak? Nah, dunia hukum kita sudah sangat tidak baik, sangat buruk sekali kalau toh ini memang terjadi sesuatu. Jadi, memang kalau sudah dilandasi, punya suatu hal yang punya kekuasaan, hal-hal mempunyai suatu tanggung jawab, hal-hal punya suatu yang berhubungan dengan pekerjaannya, apalagi ini penegak hukum, bukan hanya hakim saja, tapi bagi penegak hukum, jadi harus dilandasi. Landasi itu harus ada persoalannya di hatinya, di pikirannya. Pertama adalah amanah, dia amanah sebagai tanggung jawabnya, etikanya sebagai salah satu pekerjaannya punya etika karena dia sebagai penegak hukum apalagi hakim. Kemudian sampai itu yang integritasnya sebagai hakim atau jaksa atau kepolisian atau pengadilan juga. Dan itu yang proporsional. Jadi jangan sampai hal-hal nggak proporsional sehingga nantinya ini menjadi miring ini sehingga apa yang diharapkan di dalam konstitusi
bahwa negara kita itu negara hukum, bukan negara kekuasaan ya. Kalau negara kekuasaan itu maksad lah. Ini negara reksad, jadi harus dibedakan maksad dan reksad. Kita bicara konstitusi, pasal 1 ketiga negara kita adalah negara hukum, yang menjadi panglimanya adalah hukum. Demikian Mbak. Baik, Vina. itu saja. Terima Iya. kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk menyampaikan perspektifnya terkait dengan hukum. Itulah saudara pandangan dari praktisi hukum pidana soal huru-hara kontroversi vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Saya Vina Putri pamit beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Sapa Jatim berikutnya.